Apa itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Panjang penjelasannya. Tapi yang jelas digambarkan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi seperti orang mencari dalam kerang ada mutiara. Bagaimana cara mendapatkan mutiara? Harus naik sampan. Sampannya syariat. Sampan harus ada dalam laut. Lautnya hakikat. Tapi harus berenang ke bawah. Berenangnya tarekat. Harus mau mencari mutiara. Mutiaranya ma'rifat. Ini simbol gambar kita bersyariat, tahu hakikat ibadah, tapi juga ada metode caranya, barulah mendapat ma'rifatullah, pengenalan Allah yang sempurna. Salat, zakat, puasa, haji, tapi jangan terjebak pada gerak, tegak, rukuk, sujud. Apa hakikat salat itu? Merendahkan diri, mengagungkan Allah, sama rata antara manusia, zikir tak putus mengingat Allah, takut bergerak 3 kali kena batal. Begitulah takutnya kita makan haram. Hakikatnya ada, caranya, metodenya belajar kepada guru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaihuhu. Lalu kemudian Allah menurunkan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ma'rifah itu. Ditanya kepada Al-Ghazali setelah 11 tahun di Zawiyah Damaskus, Ghazali, apa ma'rifah itu Ghazali? Apa kata Imam Ghazali? Nurun yaqdhifullah fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan Allah ke hati seorang hamba. Itulah yang selalu kita minta. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Kenapa kita bisa menengok ini hak, ini batil, ini bengkok, ini lurus? Bukan karena biji mata. Innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan biji mata, yang buta adalah hati. Itu pesan Bang Roma. Yang menonton kita malam ini 16.000 di alam ghaib. Demi terciptanya kajian yang nyaman dan khusyuk, tolong nasihati kami yang datang ke kajian yang masih sibuk dengan handphone kami, yang masih sibuk upload foto di sosial media, yang masih sibuk dengan hal-hal lain hingga tindakan kami mengganggu kekhusyukan beberapa orang yang berniat mendengarkan kajian dengan khusyuk. Tolong Ustadz, demi kebahagiaan setiap kajian. Ada ustadz-ustadz kita, kalau nampaknya orang main HP langsung, kamu yang saya termasuk yang tidak keras. Saya ini ustadz yang lembut. Bagi saya zaman edan, mau aja orang ke masjid, alhamdulillah. Itu saya agak lunak saya dalam masalah. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu ustadz keras, itu tuduhan yang menyakitkan. Tapi saya anjurkan, janganlah asik berfoto aja. Asik berfoto. Tapi masalah foto dari atas foto, dari bawah foto. Kalau perlu beli drone dari atas. Share, bagikan ke kawan-kawan, tunjukkan begini kami mengaji. Allahu Akbar. Jangan disangka orang kami ramai kalau dangdut kayak racun kucing garong saja. Mengaji kami ramai begini, sehingga daerah-daerah lain yang lemah iman, yang tak tahu bagaimana cara buat pengajian, oh begini caranya buat pengajian. Yang selama ini pengurus-pengurus masjid kalau pengumuman, kita bangga karena wakaf masjid sampai hari ini infak sedekah 200 juta. Bukan di situ letak bangganya pengurus masjid. Belikan TV-TV besar macam ini, bisa. Saya pun ganteng pula di TV itu. Ustaz, mengapa orang bunuh diri masuk neraka? Bukankah kematian telah ditentukan Allah? Nampaknya mau bunuh diri nih. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis kitab judulnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara dijalankan dan berjalan sendiri. Manusia antara dipilihkan dan memilih sendiri. Dulu ketika lahir menjadi orang Melayu, apakah Ustadz Mahir At-Tuwailibi memilih atau dipilihkan?
Bapak jadi orang Jawa, memilih atau dipilihkan? Dipilihkan. Maka kita tak boleh ejek orang, Batak, Cina, tak boleh. Karena dia tidak pernah memilih, dia dipilihkan. Tapi ada saatnya kita memilih. Malam ini mau datang ke pengajian, memilih atau dipilihkan? Memilih. Mau bunuh diri, ada pisau silet, memilih atau dipilihkan? Nah, mulai ragu kan? Ketika Buya Hamka baca bukunya Tasawuf Modern, baca itu tulisan Buya Hamka di saat dia betul-betul down dalam penjara, naik tapak sepatu ke atas mejanya, "Hei Hamka, kau pengkhianat bangsa!" Nampaknya pisau silet di dinding penjara. Apa kata setan? "Hamka, ambil pisau silet itu, potong urat nadimu, tak ada gunanya kau hidup. Kau di Maninjau, Sumatera Barat, diangkat sebagai datuk nenek mama orang Minangkabau. Dan sekarang engkau bergelar doktor dari Al-Azhar honoris causa. Sekarang kau dituduh sebagai pengkhianat, mau menjual negara ke Malaysia. Bunuh saja dirimu." Tapi dia lawan dengan iman. Ada saatnya kita memilih. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia memilih ikut ajakan setan. Maka kita selalu membaca ayat-ayat, ayat kursi, doa-doa, supaya jangan sampai setan berbisik, "Bunuh diri kau, bunuh diri, bunuh, bunuh." Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini, stres, menengok baygon macam Coca-Cola, akhirnya bunuh diri, neraka jahanam. Makanya kau mesti banyak-banyak solat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sekarang saya mau minum dari botol pakai tangan kiri atau dari tangan kanan dengan gelas, memilih atau dipilihkan? Memilih. Allah kasih saya kuasa, sama, basar, kalam, kudrat, iradat. Gunakan sama, gunakan basar, gunakan kalam, gunakan kudrat, gunakan iradat. Pakai tangan kanan, ucapkan bismillah, minum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mau nanya Ustadz, saya melarang dan mencaci maki orang untuk melakukan hal yang dilarang Allah. Tapi saya sebenarnya masih belum bisa meninggalkan sesuatu yang saya larang itu. Gimana tuh Pak Ustadz? Kabura maqtan indallah, murka yang paling besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kau bicara tapi kau tidak lakukan. Ini umum, dia tak sebutkan apa larangan yang kau orang suruh larang tapi kau lakukan itu apa? Pacaran. Kau jangan pacaran, nikahlah. Ini yang banyak, ini ngaji ini kan anak-anak muda nih, aktivis kampus. Jangan pacaran, jangan pacaran. Pacaran dia 5. Berhentilah pacaran. Ustadz Felix Yao kan udah keluarkan buku, udah putusin aja. Bagaimana hukumnya apabila sholat sunat rawatib saat tahiyat akhir hanya membaca tahiyat sampai dengan solawat kepada Nabi, namun tidak membaca solawat kepada Nabi Ibrahim? Sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai Sayyidina, yang nggak pakai Sayyidina, Allahumma salli ala, nggak pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Kalau ibarat makan, ini makan nasi pakai kecap aja lah. Tapi tadi kita makan, Masya Allah, ada tempenya, ada tahunya, ada sambalnya, ada asamnya, ada ini, ada dessertnya, ada. Itu sampai akhir. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. The best, mantap. Pak Ustadz, yang sangat saya tunggu fatwanya, mohon penjelasan tentang riba. Panjang ini, Pak Ustadz narik napas panjang. Almarhum bapak saya dianggap memiliki hutang piutang dengan tetangga saya yang terjadi sekitar tahun 1997 senilai 2.400.000. Yang bersangkutan menagih kepada kami ahli waris beberapa saat setelah bapak saya meninggal. Yang menjadi masalah adalah bersangkutan menginginkan hutang piutang tersebut lunasi dengan kurs beras sehingga tahun ini menjadi 10 kali lipat hingga menjadi nilai sekitar 21 juta.
Dari 2 juta tahun 97, sekarang dia minta menjadi 21 juta. Kami ahli waris keberatan karena itu termasuk riba. Apakah ini riba? Tidak. Karena duit kertas mengalami inflasi. Duit 700 perak tahun 90 saya SD, itu sebungkus nasi 700 perak. Sekarang 7.000 nasi pakai kuah telur. 7.000 itu. Makanya kalau utang piutang, pakailah mata uang Nabi. Mata uang Nabi itu apa? Dinar. Dinar itu apa? Emas. Pakailah harga emas. Kalau harga emas itu emas stabil. Makanya dulu diusulkan oleh Mahathir Muhammad, negara-negara Islam satukan ekonomi pakai emas. Uni Eropa bisa bersatu dalam euro. Padahal agamanya beda, bahasanya beda. Inggris, Prancis, Jerman, beda agama, beda bahasa, beda suku, tapi bisa menerapkan 1 euro. Umat Islam sangat bisa, bahasanya satu, bahasa Al-Quran, Tuhannya satu, Allah, kiblatnya satu, Ka'bah, imamnya satu, Muhammad SAW, bisa satu mata uang, yaitu dinar. Oleh sebab itu maka persatuan umat ke depan. Maka tidak riba. Yang riba itu adalah perjanjian. Kau pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Maka kalau kau tidak mau rugi kena inflasi, kau bayar dengan mata harga emas. Di tahun kau membayarnya nanti. Sekarang 1 gram emas 500.000. Jadi siapa yang minjam duit 500.000 sekarang, dibayarnya 10 tahun lagi, tak bisa 500.000. Tapi pakailah berapa harga emas tahun itu. Oh, ini riba nih bertambah. Bukan bertambah mas, tapi nilainya. Oh, kalau gitu riba juga tidak bertambah Pak Ustadz. Riba bertambah. Kenapa? Dia tidak pakai nilai mata uang tetapnya, tapi dia pakai bunganya. Nah, ini dia. Karena yang bersangkutan tetap ngeyel, tak mau terima pelunasan, maka kami berencana akan menyerahkan kepada ahli waris ketika dia telah mati. Tapi jika ahli waris tidak mau juga, kami berencana menyedekahkan uang tersebut atas nama yang bersangkutan. Enggak, kalian pakai harga emas tahun 1997, lunasi sekarang. 2 juta 4.800 tahun 97, berapa harga emas waktu itu? Bayarkan dengan harga emas itu sekarang tahun 2017. Berapa Pak Ustaz harga emas? Mana saya tahu? Carilah tukang emas. Saya pernah buat surat wasiat untuk istri dan anak yang isinya seluruh harta peninggalan saya hanya untuk mereka. Apakah hukum pembagian warisan nanti tetap ada? Karena seluruhnya telah wasiatkan istri dan anak saya. Wasiat batil, wasiat tak betul. Maka wasiat la wasiyata li waris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah ada jatahnya masing-masing. Istri berapa jatahnya? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak falakumur rubu'u, dapat 1/4. Ibu dapat 1/4. Nih suami meninggal, ibu dapat 1/4. Kalau ada anak, ibu dapat 1/8. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, sisanya ahli waris yang lain. Ini kalau diterapkan wasiat, emaknya tak dapat, ayahnya tak dapat, istri, anak, ibu, ayah tak dapat, maka dia sudah menzalimi orang, maka tidak bisa diterapkan. Kalau ahli waris yang lain izin, maka wasiat bisa berlaku, tapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta. 1/3, lebih dari 1/3, maka sisanya harus dibalikkan kepada ahli waris yang ada. Saya baca dalam buku, ada orang kasyaf mampu melihat ibunya disiksa di neraka. Channel apa yang dia tengok? Saya bisa menengok ibu karena tidak ada tirai. Kalau ada tirai maka tertutup. Ketika tirai dibuka, bahasa Arabnya kasyaf. Tirai terbuka. Dalam ilmu tasawuf, orang sangat zikir dalam, maka tersingkaplah hijab tirai, maka dibukakan Allah. Tapi ingat, ada auliaur rahman, ada auliaus syaitan. Ada wali Allah, ada wali setan. Datanglah ibu-ibu bawa tasbih kayu menjumpai saya. Ustaz Somad, tadi saya ikut pengajian Ustaz, cuman mau tanya depan orang banyak enggak enak, saya mau 4 mata sama Ustaz. Kata saya 3 mata pun bisa, apa namanya?
Saya bisa melihat yang tak bisa dilihat manusia. Segala yang tersembunyi bisa saya lihat. Gawat ini. Semua tamu yang mau datang bisa aku tengok. Ada mobil di balik bukit saya tahu. Apa yang ada di balik dinding bisa saya lihat. Ibu jujur ya? Ya. Jujur ya. Setelah bisa nengok-nengok, lihat-lihat, makin ingat Allah apa makin lalai? Saya makin lalai Pak Ustaz. Ini setan punya kerja. Cara ngilangkannya gimana? Ruqyah. Ya ruqyah. Setan sudah masuk kepalanya, dibukakan setan hijab-hijab itu, nampak setan iblis. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan. Itu awan. Terbang di atas awan. Yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. La taghtar, jangan kau tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Yang mengaku-ngaku hakikat tanpa syariat maka batil. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan syariat. Pertanyaannya, apakah ini Namrus, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab laknatullah alaihim sudah disiksa dalam neraka atau alam barzah atau alam kubur? Orang kafir tetap disiksa di alam kubur. Mana dalilnya? Datang seorang perempuan tua ajuz mengaku kepada Aisyah, mengatakan orang Yahudi disiksa. Aisyah melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sadaqat, orang Yahudi itu benar, karena mereka pun disiksa juga. Maka mereka disiksa. An-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwwan wa 'ashiyya. Pagi petang siksa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Orang yang sudah disiksa di alam barzah, apakah di akhirat disiksa lagi? Ya. Kenapa dia disiksa? Azab Allah. Lalu itu apa disiksa? Kalau ditambah, itu baru DP-nya. Saya mau bertanya, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih suka meninggalkan sholat dan berjudi? www.somatmorocco.com. Dah, itu bentuk tulisan, print, kasih ke dia. Play Store 99 tanya jawab sholat. Buka pertanyaan yang ke-77. Apakah dosa orang yang tak sholat kafir? Nah, baca, tunjukkan. Ya, baca nih. Dah, apalagi usaha? Buka www.youtube.com. Tulis itu somat sholat, enter. Ya, ada video mantap nih. Siapa yang meninggalkan sholat, kafirlah dia, campakkan ke sungai. Tunjukkan semua. Jangan antum menceramahi bapak antum, tak bisa. Jangan antum anak-anak muda yang sudah hijrah pulang ke rumah panggil ayah. Ayah sini, mama sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak bisa. Kita ini anak-anak, mereka tak pernah melihat kita besar. Orang tua selalu melihat anak-anak itu adalah anak kecil yang belajar berjalan di depan matanya. Semoga Ustaz dan keluarga Allah berikan kesehatan, amin. Senantiasa menjaga keluarga yang Ustaz tinggalkan berdakwah. Semoga rezeki yang Ustaz dapatkan Allah berikan penuh, halal, barakah. Ustaz, kali ini saya ingin bertanya, apa pandang Ustaz kepada Habibana Rizik Sihab yang sedang hijrah di negeri Arab? Saya ingin minta tolong kepada Ustaz, sampaikan ke jamaah bahwasanya beliau hijrah bukan karena sembunyi atau takut, tapi karena beliau ingin menyelamatkan negeri ini sesuai perintah ilahi atau disebut dengan sirri. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah tetap meridai jalan dakwahnya. Beliau punya pengikut yang militan dan luar biasa. Saya aja yang level-level ya kelas-kelas bulu lah. Jamaah begitu ramai. Tak bisa bayangkan seandainya Habib Rizik itu sempat dipenjara, mungkin mengamuk seluruh, tak bisa dibayangkan. Maka ada yang perlu beliau merasa perlu diselamatkan. Jadi dia bukan lari. Kalau ada orang mengatakan dia lari, itu orang tak mengerti, tak paham dia, tak ngaji dia. Apakah bumi ini bentuknya bulat atau datar? Sebab saya pernah dengar dari narasumber ketika seminar bahwa bumi ini datar bentuknya. Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ustadz Adi Hidayat kalau ditanya begini apa jawabnya? Jangan tanya pertanyaan yang kira-kira tidak menambah iman, katanya. Kalau saya tetap saya jawab. Saya kan Ustadz yang lembut. Menurut ijma' ulama dalam fatwa Saudi Arabia bahwa ulama ijma' Quran, hadis, ijma' konsensus sepakat bahwa bumi itu bulan.
Yukawwiru lail. Kawwara yukawwiru artinya menggulung kain di kepala. Itu makna yukawwir. Menggulung kain sorban di atas kepala. Maka itu mereka dalil bahwa bumi itu bulan. Bahwa nanti ternyata bumi datar tidak merusak Al-Quran, karena salah satu penafsirannya, bukan satu-satunya tafsir. Bumi mau petak, mau datar, mau kerucut, tak berpengaruh kepada iman kita. Pak Ustaz, kenapa di lafaz kalimat syahadat memakai fi'il mudhari asyhadu, bukannya menggunakan fi'il madi syahidtu? Asyhadu maknanya adalah present continuous, sekarang dan terus untuk selamanya. Adapun madhi past tense, sudah berlalu. Sedangkan kita sekarang dan akan datang. Aku tetap bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Ini juara azan tingkat SD dulu. Pak Ustadz, hitungan amal orang kaya dan miskin semiskin amal 100.000 bisa, tapi cukup sulit. Tapi si kaya 1 juta itu mudah. Terus apa masalahnya? Maksudnya sama apa tak sama? Apakah sama seekor gajah yang membawa 1 batang besar dengan seekor semut yang membawa 1 butir gula? Tak sama. Al-jaza ala qadril amal, balasan sesuai dengan kadar amal dan keikhlasannya. Antum yang kaya-kaya buat minimarket, buat tempat belanja makan Islam, buat tempat orang Islam selamat dari makan subuhan. Tapi yang tak kaya, yang kaya bangun masjid, yang tak kaya kasih 1 sak semen, 1 kotak keramik. Kalau tidak bisa, sedekah. Alladzina yunfiquna amwalahum, infak harta, infak keramik, infak semen, infak kosen, infak atap. Tapi bagi yang tidak sanggup berinfak, sedekah. Likulli sulama, setiap tulang-tulang sendi ada sedekah. Kalau kau sanggup punya harta, kasih semen. Kalau tak sanggup kasih semen, ikut gotong royong sampai tangan lecet ngecor semen. Kalau kau tidak kaya, adil Islam. Jangan sudahlah ngasih semen tidak, ngecor semen tidak, masjid sudah siap baru kau datang ke masjid. Ini nampaknya bengkok tiangnya. Ini orang-orang yang begini cocoknya diantukkan kepalanya gitu ya. Mohon maaf saya potong sebentar. Saya hanya mau menawarkan amal soleh untuk kanan kiri. Boleh diterima boleh enggak? Amal soleh 15 orang sebelah kanan tuh kasih duduk kalau antum mau dapat pahala. 20 kurang lebih orang sebelah kiri yang berdiri 1 jam lebih itu kasih duduk yang di sekitar yang duduk dan yang berdiri. Enggak ada salah antum dapat pahala. Hanya menawarkan, kasih duduk mereka kasihan. Yang sebelah sana itu yang mau berkorban berdiri gantian, kasih mereka duduk. Yang belum berdiri, nggak apa-apa, amal soleh. Masya Allah. Nah, kasihan mereka untuk ilmu juga datang sini. Barakallah. Nah, ya lanjut Ustaz. Kasih saudara-saudara kita duduk gantian, tak apa-apa. Yang dekat-dekat dengan yang berdiri. Masya Allah, barakallah fikum. Itu yang luput dari pandangan saya tadi. Memang ada yang lebih lembut dari saya ternyata. Ustaz Mahir At-Tuwailibi, barakallah fikum. Saya mau bertanya Pak Ustaz, di saat saya sedang berdoa setelah sholat di masjid, kemudian orang samping mengajak bersalaman, bagaimana sikap saya? Kalau sebelum sholat tadi dia tidak salaman, selesai sholat baru salaman, namanya mustahab, dianjurkan. Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Kalau sebelum sholat belum salaman, selesai sholat baru salaman, mustahab. Begitu kata Imam An-Nawawi. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Ustaz. Bagaimana perhitungan amal untuk masuk surga? Bisakah manusia seperti kita ini langsung masuk surga tanpa masuk neraka dulu? Dia mau nanya, ini penerbangannya direct atau pakai transit? Kita berdoa selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan dari neraka.
kita memohon semua yang di majelis ini masuk surga tanpa masuk neraka. Karena tiap hari kita berkata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan syirik, jangan dustakan agama Allah, jangan makan hak manusia, jangan makan harta orang dengan cara batil. Pokoknya ikuti sunnah Rasulullah SAW, mati taubat nasuha, mati husnul khatimah, umat Muhammad SAW masuk surga insyaallah. Saya mau tanya, bagaimana jika saya punya perasaan kepada seseorang wanita dan saya langsung jumpa orang itu, tapi saya masih SMA kelas 3. Antum tak usah pikir kawin dulu. Antum habis SMA itu kuliah dulu. Setelah kuliah nanti habis S1 datang ke Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Insya Allah dikasihnya itu nanti. Kalau dia sudah tak ada stok lagi baru ke saya. Kalau antum sudah sukses perusahaan, apakah jadi karyawan atau PNS, entrepreneur, insya Allah perempuan itu yang akan ngejar-ngejar antum. Apa tak antum tengok komen-komen di YouTube tentang saya? Banyak yang mau jadi istri kedua. Padahal saya tak ganteng. Bagaimana caranya menegur teman dekat kita agar tidak pacaran dan berzina? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan kalian berdua-duaan, jangan kalian pacar-pacaran. Ustadz berceramah, yang anak muda kan kreatif. Buatlah baju kaos sablon, say no to bonceng. Udah putusin aja. Buanglah mantan pada tempatnya. Banyak cara buat komunitas jombloan, jomblowati, jomblo syariah. Saya punya seorang teman, dia wanita, tapi lambat laun teman saya jatuh cinta kepada saya. Lambat laun saya pula jatuh juga pada dia. Tapi saya belum cukup umur dan belum mapan mempunyai penghasilan untuk menikah. Banyak-banyak puasa sunat. Memangnya kalau puasa sunat nafsu saya hilang? Nafsu ada, tenaga tak ada. Bawaannya mau mati ya. Bang, jadi kita sore ini karaoke bang. Tak usah kau ajak karaoke, aku mau kolak aja bawaan saya. La, fa innahu lahu wija, faman lam yastati, tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah banyak puasa sunat, olahraga memanah, sibahah berenang, rimanah bermanah, rukubul khail berkuda. Geluti 3 olahraga ini. Anak muda harus, kalau tidak kalian hawa nafsu menggebu-gebu luar biasa. Ustaz, bagaimana bila seorang sudah melakukan sholat jamaah 5 waktu tanpa putus 40 hari, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 70.000 kali, apakah dia sudah pasti masuk surga meskipun dia suka bertaubat dosa seperti mencuri, maksiat, berjudi sebagainya? Karena yang saya tahu di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kalian masuk surga bukan karena amalmu. Kau masuk surga hanya karena dengan 70.000 zikir kul wallah, hanya dengan 40 kali sholat. Sedangkan 63 tahun amalmu itu pun di akhirat cuma 1,5 jam. 63 tahun kau hidup, tak makan tak minum, sholat aja, di akhirat cuma 1,5 jam. Masuk surga 1,5 jam. Nonton India aja 3 jam. Maka kau masuk surga karena rahmat Allah. Ini motivasi dari Imam Al-Ghazali supaya banyak-banyak beramal. Pahami ini namanya at-targhib wa tarhib. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Seperti itu motivasi supaya jangan keluar masjid habis salat subuh. Apa hukum kredit emas? Sementara MUI memperbolehkan kredit emas diumumkan oleh ketua MUI, namun kami dengar dari beberapa ulama Ahlus Sunnah bahwa kredit emas itu haram. Zahab bi zahab, fiddah bi fiddah.
Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum yang sudah lepas kulit dengan lepas kulit, syair bisyair yang sebelum lepas kulit, malh, garam dengan garam, maka dia riba, kecuali yadan biadin, kecuali langsung cash. Adapun dengan tenggat waktu, maka riba. Emas harus cash. Makanya ketika ditanya ke ulama Saudi Arabia, bagaimana dengan jual beli rupiah ke dolar, rupiah ke rial? Kalau langsung cash, maka dia tidak riba. Uang dengan uang. Nah, ini emas zaman Nabi itu mata uang. Tak ada uang kertas. Uang kertas itu ada setelah Presiden Amerika menetapkan membuat duit kertas sebanyak emas yang ada di negeri itu. Duit kertas itu sebagai wakil emas. Maka ada zakat duit. Mana ada zakat duit? Zaman Nabi tak ada duit. Zakat emas, senilai emas. Di zaman ini kami hidup zaman modern, penuh huru hara. Luar biasanya ketika daerah kami para pemimpin RT RW 17 Agustus tasyakuran malamnya, esoknya dangdutan dengan banyak demikian. Bagaimana sikap kami Pak Ustaz? Kira-kira kalau sudah sebanyak ini orang pengajian di daerah itu, masih ada tak keong racun kucing garong? Tidak akan ada. Ini kita banyak-banyakan aja. Kalau banyak yang ngaji, pasti dibuatnya pengajian tabligh akbar. Malam tabligh akbar syukuran Agustusan. Tak akan ada dangdut. Tapi kalau banyak yang dangdut, yang ngaji pula dikatakan ekstrim. Ini kan banyak-banyakan. Maka perbanyaklah air bah ini. Banyakkan air ini. Kalau sudah air ini banyak melimpah, maka sampah-sampah itu akan tercampak dengan sendirinya. Akan tercampak sampah-sampah dangdut, keyboard tunggal segala macam itu. Perbanyak ngaji, perbanyak ngaji, banyakkan ramaikan jamaah. Heran sekarang orang barat, sudah kurusak umat Islam ini dengan Twitter, BBM, WhatsApp. Malah mereka makin ramai pula ngaji. Apa itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Panjang penjelasannya. Tapi yang jelas digambarkan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi seperti orang mencari dalam kerang ada mutiara. Bagaimana cara mendapatkan mutiara? Harus naik sampan. Sampannya syariat. Sampan harus ada dalam laut. Lautnya hakikat. Tapi harus berenang ke bawah. Berenangnya tarekat. Harus mau mencari mutiara. Mutiaranya ma'rifat. Ini simbol gambar kita bersyariat, tahu hakikat ibadah, tapi juga ada metode caranya, barulah mendapat ma'rifatullah, pengenalan Allah yang sempurna. Salat, zakat, puasa, haji, tapi jangan terjebak pada gerak, tegak, rukuk, sujud. Apa hakikat salat itu? Merendahkan diri, mengagungkan Allah, sama rata antara manusia, zikir tak putus mengingat Allah, takut bergerak 3 kali karena batal. Begitulah takutnya kita makan haram. Hakikatnya ada. Caranya, metodenya belajar kepada guru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu. Lalu kemudian Allah menurunkan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ma'rifah itu. Ditanya kepada Al-Ghazali setelah 11 tahun di Zawiyah Damaskus, Ghazali, apa ma'rifah itu Ghazali? Apa kata Imam Ghazali? Nurun yaqdhifullah fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan Allah ke hati seorang hamba. Itulah yang selalu kita minta. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Kenapa kita bisa menengok ini hak, ini batil, ini bengkok, ini lurus? Bukan karena biji mata. Innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan biji mata, yang buta adalah hati. Itu pesan Bang Roma. Ustadz Somad yang ganteng, fitnah ini. Mau membuli saya ini. Boleh tak kita mendoakan hancurkan musuh Allah seperti Lia Eden? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada Lia Eden karena dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, ini orang tak mau tahu. Sudah bolak-balik dikasih tahu. Ini kalau hidup zaman Abu Bakar, Umar, habis kepala Lia Eden. At-tariqu lid-din al-mufariqu lil jamaah, halal darahnya.
La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang kecuali dengan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. Ats-tsaibu zani, sudah menikah, berzina, tanam badannya sekerat badan, lempar batu sampai mati. At-tariku lid-dini al-mufariqu lil jamaah, ini murtad ini. Murtad, maka halal darahnya. Tapi karena kita tidak tinggal memakai hukum syariat Islam, maka dia dilindungi oleh HAM, human right, hak asasi manusia. Mengapa sampai hari ini Lia Eden masih tetap aktif dalam menyebarkan pahamnya? Islam ini ada akhlak, tapi juga ada hukum. Hukum bisa ditegakkan kalau ada perangkat hukum. Seandainya dulu ada itu kata yang tak dibuang, bisa dia dipancung, bisa dia dibunuh. Kata yang mana? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Payung itu tak ada lagi, maka tak bisa diterapkan. Tapi kalau di Aceh dia, udah putus sudah. Apa penderita kusta lepra boleh menikah? Harus sembuh total dulu, termasuk uyub musyawwahah. Kalau bapak ibu menikah, lalu ternyata orang tadi sakit, ada beberapa sakit yang bisa membolehkan bapak menggugat ke pengadilan. Di antaranya, maaf, yang bebelang apa namanya? Supa, bebulang. Yang kedua kusta. Yang ketiga impotensi. Tapi dikasih berobat sampai setahun. Kalau setahun senapan tak juga meletup, ganti yang lain. Yang kemudian kalau tersumbat daging atau tersumbat tulang atau ini termasuk uyub musyawwahah yang dia boleh menggugat ke pengadilan. Kalau apa boleh si penderita kusta menikah dengan orang sang sehat atau harus sesama penderita? Tentu orang sehat takut dia kena penyakit. Lalu kemudian ada pula di situ orang yang sudah kena, kita sependeritaan, kita berbagi suka dan duka, menikahlah dia kata dia. Mau. Tapi kalau antum mau sama dia, tak apa-apa, cinta. Cinta itu kan al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta. Dikasih tahu orang dia kena kusta, aku tak melihat kustanya, yang kulihat ketulusan hatinya. So sweet. Sebelum menikah ada si penderita kusta ini harus bilang jika dia menderita kusta kepada calon pasangannya dan orang tuanya atau tidak. Tentu jangan ada dusta di antara kita. Sedangkan status mesti tahu ini budak atau tidak. Dari mana kita bisa tahu dia budak hamba saya atau tidak? Tapak tangan tunjukkan. Kalau kasar berarti budak, kalau halus berarti orang merdeka. Wajah nampak kan? Apa guna menengok wajah? Boleh jadi dari jauh imut-imut. Nah, dekat tahu sendirilah. Maka jangan ada bohong. Tengok tapak tangan, ini kasih tahu dia. Ini starata bikran. Buka fikih sunnah Said Sabiq. Dikutip oleh Syekh Said Sabiq pendapat Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ini starata bikran. Kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti perawan. Fabanat saiban. Ternyata setelah menikah ketahuan tidak perawan. Falahul fashu. Maka dia punya hak fasah. Aku fasah. Kenapa? Karena ternyata kau tak perawan. Tapi malam itu juga. Jangan udah 5 tahun. Udah 5 anak baru dia kasih. Aku fasahlah adinda. Saya udah cukup untuk menikah. Akan tapi saya milih tanggung jawab menafkahi ibu, adik, kakak, kakek, nenek. Karena saya tulang punggung. Apa yang harus saya lakukan? Datang seorang laki-laki menikah dengan janda. Lalu Nabi bertanya, kau nikah janda sama apa gadis? Janda. Alah bikran, kenapa tak kau cari yang gadis? Tulang ibuka wa tulang ibuka. Kau bisa bercanda dengan dia. Ya Rasulullah, adikku banyak. Kalau ku cari anak gadis, berkelahi dia nanti sama adikku. Tapi kalau ku cari janda, dia bisa jadi ibu, dia juga bisa jadi kakak. Tengok bijaksananya dia. Kalau kau cari gadis tentu, kau gini, ini kan ada tanggungan. Kau jadi tulang punggung keluarga, kau carilah perempuan yang siap menerima engkau. Adinda, mau tak kau nikah dengan abang? Tapi abang sepaket. Paketnya agak besar nih, 4 giga. Abang, mak abang, abang, adik abang, kakek abang. Ramai kali pun bang, ku carilah yang lain gitu. Kau carilah yang sesuai. Heran Ustadz Mahir Tolibi, kok tak habis-habis gitu. Saya bingung Pak Ustadz, harus bagaimana dengan keluarga rumah tangga saya. Sebelum saya pisah dengan istri saya menjalankan sholat istikharah.
Namun di mimpi itu ada dua orang wanita. Yang pertama istri saya, dan yang kedua wanita lain. Namun wanita lain itu mirip sekali dengan tetangga saya. Akan tetapi wanita tersebut sudah memiliki suami. Pada saat ini saya sedang dekat lagi dengan mantan istri saya. Jadi maksud dari mimpi saya itu bagaimana kalau menurut Ustadz, kenapa kok ada dua wanita yang hadir di mimpi saya? Padahal saya menjalankan sholat istikharah sudah 3 kali. Begitu juga dalam mimpi. Mimpi bukan jawaban istikharah. Mimpi bukan jawaban istikharah. Bisa jadi dia adalah bisikan dalam hati. Mimpi ada 3. Pertama, mimpi ilham dari malaikat, kiriman dari Allah. Yang kedua adalah mimpi bisikan syaitan. Yang ketiga, ini yang bahaya, atasu ahlam, proses siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Saya curiga yang punya antum ini yang ketiga ini. Bisa pula bini kawan masuk dalam mimpi. Adi antum harus bersih-bersih lagi. Ini kertas yang terakhir karena keterbatasan waktu kita. Pak Ustadz, bolehkah kita beramal tapi berharap dikembalikan Allah berlipat-lipat? Ada Ustadz berceramah, siapa yang beribadah berharap pahala, maka rusaklah tauhidnya. Kita mesti berharap hanya Allah semata. Ini dia tidak sesuai dengan Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin, minta surga. Allah nyuruh kita minta surga. Kenapa tak boleh minta surga? Dalam hadis, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah firdaus. Ya Allah, masukkan kami dalam surga firdaus. Amin. Mana orang beribadah minta surga? Boleh. Kalau saya minta berlipat ganda, aku bersedekah 1 juta, minta 700 juta. Ya boleh. Mana dalilnya? Kama sali habbah, 1 biji, ambatat 7 sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 bulir ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai kehendaknya. Maka masih dipayungi dalil Quran dan Sunnah. Ada jamaah kita yang ngaku ke saya, Ustadz, zakat saya keluarkan setahun 25 juta. 25 juta setahun, berarti 25% dari 1 M. Berarti Bapak setahun dapat 1 M? Enggak, saya cuma dapat 300. Oh, Bapak salah hitung. Kalau 100 juta itu 2,5 juta. Kalau 300 juta berarti 7,5 juta. Kenapa dikeluarkan 25 juta? Saya mau mancing Pak Ustaz. Saya pancing 25 supaya Allah keluarkan 1 M. Mantap. Mantap. Tapi sayangnya cuma 1 lah yang model begini. Oleh sebab itu kita beramal, tapi jangan lupa, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Beramallah karena ikhlas, tapi minta surga, tidak merusak keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram. Terima kasih.